Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Farul Rizky Muhammad yang akan menemani Anda di YOE Entertainment. Kali ini YOE Entertainment akan membahas seputar KPI, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Tentunya saya nggak mungkin sendiri. Saya ditemani oleh Bu dosen tercinta, Bu Farida Rahmawati M.Sos. Hai. Mungkin gini ya, sebelum jauh pembahasan atau ngobrol jauh tentang KPI ini, Bu, saya pengen tahu dulu alasan kenapa Bu Farida dulu milih ke jurusan KPI. Oke, terima kasih Faro. Jadi dulu itu saya memang alumni KPI angkatan 2010 ya masuknya. Terus langsung S2 itu 2015 gitu. Jadi nah, KPI itu pilihan nomor 3 saya gitu. Jadi pilihan pertama saya itu di Tarbiyah dulu. Pilihan pertama dan kedua dulu Tarbiyah, baru nomor 3 KPI. Nah, alasan saya milih KPI itu sebenarnya karena sepele sih. Karena dulu di pondok itu saya sering bikin mading kayak gitu. Jadi saya suka nulis, ya nggak suka-suka banget sih. Maksudnya sering bikin mading, terus kemudian apa ya, dari antara jurusan itu kan saya dulu ambil apa ya, jalur mandiri. Jadi 3 hari sebelum penutupan tuh saya daftarnya. Terus saya milih KPI itu dari saran orang tua juga sebenarnya. Tapi gini Bu, mungkin kalau tadi keinginan Bu Farida pilihan pertama di Tarbiyah. Iya. Berarti Bu Farida ngalami fase yang namanya salah jurusan nih. Oke, untuk salah jurusan itu sebenarnya yang pernah dirasakan banyak orang juga, termasuk saya mungkin ya. Karena saya pengennya itu dulu jadi guru gitu, tapi kok akhirnya masuk ke dakwah. Nah, di dakwah itu kan kita belajarnya materinya ya, sebenarnya kalau materi di semester awal itu materi basic ya, kayak fikih, tafsir, hadis, tauhid kayak gitu. Itu hal yang udah kita pelajari kalau teman-teman Pastinya mungkin sih. lulusan aliyah gitu. Sebenarnya saya udah nggak kaget ke itu, dan saya juga nggak merasa salah jurusan karena saya langsung mendalami apa yang udah saya terima ya, terima pandum istilahnya. Jadi saya langsung ikut kegiatan yang berhubungan dengan ke-KPI-an ya, ikut LPMIC gitu. Ya, nerusin yang dulu sering Iya, nulis mading gitu ya Bu, betul. jadi ikut ke LPMIC. Mungkin gini Bu, dari salah jurusan atau jurusan yang tepat itu gimana sih? Karena mungkin sekarang ini kan lagi era-eranya mau pendaftaran mahasiswa iya. baru nih. Nah, menurut Ibu kayak tips seperti apa sih yang harus dilakukan para maba agar memilih jurusan dan tidak merasakan salah jurusan gitu? Nah sekarang memang benar ya Faro, sedang banyak apa ya, masa-masa penerimaan mahasiswa ya. Anak-anak yang lulus dari SMA atau aliyah itu pasti akan bingung mau pilih jurusan apa, sedangkan di UIN sendiri itu ada berapa jurusan? Satu fakultas saja ada 7 ya kan, belum lagi fakultas yang lain. Jadi memang kita tuh harus tahu, yang pertama harus tahu apa yang ingin kita di masa depan tuh, kita ingin jadi apa sih kayak gitu. Terus kita punya ketertarikan di bidang apa, atau mungkin kalau di istilah manajemen tuh ada analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunities, and threat. Jadi kita punya kekuatan apa sih, kita punya peluang apa. Misalnya kita suka dengan bidang komunikasi, bidang kita suka ketemu orang, kita suka ngomong, kita suka misalnya punya experience untuk wawancara kayak gitu. Karena saya juga suka itu ya, dulu suka ketemu orang untuk wawancara, orang-orang baru, dengar pengalaman dari orang lain, itu saya suka. Jadi saya salah satunya pilih komunikasi juga. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, punya minat di apa sih, punya kemampuan apa, punya kesukaan apa kayak gitu. Nah, sama membayangkan masa depan itu nanti teman-teman mau kerja di bidang apa. Nah, teman-teman kan bisa ambil contoh nih. Misalnya teman-teman pengen jadi kayak Najwa Shihab. Nah, itu kan Mbak Nana itu kan jurnalis ya, dan
walaupun dia mungkin bukan komunikasi, tapi saya pengen arahnya ke sana gitu, role modelnya ke Mbak Nana misalnya. Jadi saya bisa nih ambil di KPI, karena KPI juga diajarin jurnalistik, public speaking dan lain-lain. Lengkap, cukup lengkap juga sebenarnya di KPI ya Bu. Iya. Mencakup keseluruhan dan dasar dari kehidupan karena komunikasi Bu. Iya. Terus kalau gini Bu, mungkin teman-teman yang mau mendaftarkan kan kadang bingung Bu itu tentang masih gambling tentang KPI gitu loh Bu. Sebenarnya KPI sendiri itu apa? Iya. Oke. Kalau KPI sendiri itu sebenarnya ya dari kata komunikasi ya. Komunikasi itu kan memang cara menyampaikan pesan gitu. KPI sendiri kalau di Unwali Songo itu dipelajari 3 bidang. Yang pertama itu jurnalistik, kemudian ada broadcasting, kemudian ada public relation. Jadi sekarang itu ada 3 di kurikulum baru. Gitu. Jadi nanti teman-teman belajarnya apa? Belajarnya seputar hubungan kita dengan mengisi media. Misalnya kalau di broadcasting kita diajarin fotografi, kita diajarin menjadi videografi, menulis skenario, kemudian apa lagi? Kamu kan anak broadcasting ya? Iya, saya anak broadcasting. Diajarin menjadi announcer, filmmaker ya, kamera person kayak gitu. Kemudian kalau di jurnalistik ya kita diajarin tata tulis juga ya, karena walaupun mungkin bagi sebagian orang itu kurang menarik ya menulis, tapi menulis itu masuk di berbagai bidang gitu. Apalagi sekarang banyak media-media yang tumbuh ya, yang tumbuh pesat, terutama media online. Walaupun era media cetak itu sekarang udah senjakala ya, dan di media online itu peluangnya besar kayak gitu. Kemudian public relation yang ketiga. Public relation itu di sana kita diajarin bagaimana kita kalau kita di perusahaan itu pasti ada public relation ya, dan itu berhubungan dengan klien misalnya, atau dengan bagaimana kita membangun sebuah perusahaan biar namanya itu besar, dikenal oleh orang kayak gitu. Kemudian bagaimana kita manajemen konflik misalnya ada, atau manajemen krisis misalnya ketika ada sesuatu hal yang mungkin membuat perusahaan kita namanya buruk. Nah itu PR dipelajari di situ. Kemudian kemampuan kalau di KPI sendiri itu kan di bawah naungan Fakultas Dakwah. Jadi kita itu juga mempunyai keilmuan mayor, yaitu keilmuan sebagai dai. Jadi di situ dipelajari bagaimana cara hitobah, bagaimana cara hitobah itulah terutama berdakwah gitu. Tapi kan dakwah juga nggak sempit dimaknai sebagai ceramah gitu, banyak ya. Nah itu kita dipelajarin di sini di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama di jurusan KPI. Gitu. Unwali Songo Semarang. Gitu kan Bu. Kalau ini lebih agak dalam sedikit ya Bu. Menurut Bu Faridah tentang tantangan seperti apa sih yang nantinya bakal terjadi di KPI? Terutama jurusan KPI Unwali Songo Semarang ini. Tantangan ya, kalau bicara tantangan itu perkembangan media itu kan sekarang sudah sangat pesat ya, bahkan karena KPI hubungannya dengan media itulah, maka bagaimana kita menyesuaikan apa yang kita pelajari dengan perkembangan yang ada di luar gitu. Nah itu mungkin yang agak kesulitan ya. Apalagi kurikulum itu kan 5 tahun sekali gitu baru dievaluasi. Jadi perkembangan media itu udah semakin pesat, tapi kurikulumnya masih lambat gitu. Jadi saya sendiri pribadi sebagai dosen itu biasanya memasukkan materi mungkin tentang sesuatu yang baru, AI lah, kita bicara AI. Itu di mata kuliah kita kenalkan nih teman-teman AI, cara penggunaannya seperti apa. Nah tantangan juga ya bahwa AI itu kan ada problem etika di situ ya, bahwa semua hal yang kita inginkan itu AI itu bisa menyediakan. Nah problemnya adalah etika, kemudian verifikasi. Nah itu yang teman-teman harus tahu. Jadi menggunakan media secara cerdas itu teman-teman komunikasi harus lebih tahu daripada yang bukan anak komunikasi. Kemudian literasi ya, literasi media. Bagaimana kita bisa
deteksi berita-berita yang hoax, mengandung hoax. Nah itu teman-teman juga dipelajari ya di kelas. Jadi era sekarang itu kan kalau media itu sudah sangat barbar sekali ya. Jadi orang itu bisa ngomen sekemauan mereka sendiri kayak gitu. Jadi udah nggak ada filter. Maka di kita itu dibekali literasi media, dan itu sebenarnya nggak hanya untuk KPI tapi juga di semua jurusan ada mata kuliah itu literasi media, yaitu di era disrupsi informasi seperti itu, termasuk kecanggihan teknologi juga kayak gitu. Ya emang sekarang perubahan kayak gitu emang terlalu cepat sih Bu. Iya. Saya juga merasakan dari dulu waktu SMP seperti apa, SMA seperti apa, kok sekarang tiba-tiba udah hampir lulus. Amin. Dan tapi juga banyak juga kan Bu teman saya yang sebenarnya udah lulus, terus kadang mereka itu kerja ya atas dasar kebutuhan, bukan dia membawa. Misal saya lulus, saya lulusan KPI membawa gelar ESOS dan ijazah ESOS otomatis kan Bu. Nah karena saya nggak dapat kerjaan, terus saya cenderung lebih memilih yang penting saya dapat uang dulu. Nah fenomena seperti itu kan sekarang banyak Bu. Kalau menurut Ibu sendiri itu gimana Bu? Oke, fenomena kerja tidak sesuai ijazah ya. Sebenarnya itu nganu ya, ada dua persepsi dari saya, tidak apa-apa dan jangan. Sebenarnya ada dua persepsi. Yang pertama, kenapa tidak apa-apa? Karena ijazah kita itu jangan terpaku dengan ijazah lalu kamu kayak gengsi mau melakukan apa, mau melakukan pekerjaan apa itu gengsi, jangan. Karena tadi ketika kita udah kepentok kebutuhan, kita tentu akan mau melakukan apa saja. Kalah gitu. Semuanya. Iya. Karena lowongan pekerjaan itu kan banyak, tinggal kita mau yang mana, mau ambil yang mana gitu. Nah, itu tidak apa-apa ya. Yang pertama jangan gini, untuk teman-teman yang mungkin belum selesai kuliahnya. Jadi kalau di kelas itu teman-teman saya arahkan untuk punya spesialisasi gitu. Jadi sering tuh kalau saya perwalian, kalian tuh pengen jadi apa sih kalau nanti udah lulus? Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Misalnya kamu di KPI itu udah jelas kan ya, salah satu kompetensinya misalnya sebagai broadcaster atau videographer atau penyiar misalnya. Jadi kamu itu harus mendalami mulai dari di bangku kuliah gitu ya. Jadi punya portofolio ke arah sana gitu. Misalnya kamu punya potensi sebagai penyiar, Faro ya. Jadi kamu harus mulai dari sekarang di kampus itu sering punya produk. Kamu kan punya YouTube ya, Nek? Ya, Faro ya? Punya YouTube atau punya podcast ya kan. Jadi itu sebagai tempat untuk kamu aktualisasi diri gitu. Nanti orang yang akan, misalnya kamu melamar pekerjaan, pasti kamu akan ditanya, kamu punya karya apa gitu. Skills. Ya, punya karya apa, terus kamu pernah terlibat di apa, kemampuan apa, kayak gitu. Jadi tidak apa-apanya itu, jangan ya tadi ya, yang jangan itu kamu harus mendalami, jadi menjadi orang yang spesialis di bidang apa gitu. Sebelum lulus, kamu harus punya arah ke sana. Nah, kalau sekarang itu kalau buat yang sebelum lulus ya Bu. Iya. Tapi kalau yang udah terlanjur lulus. Iya, udah terlanjur lulus. Terus Kalau gimana? ya, kalau udah yang terlanjur lulus tidak apa-apa, tapi kamu ingat lagi, tidak apa-apa maksudnya nggak apa-apa. Pekerjaan apapun silahkan ditekuni kayak gitu. Tapi kamu juga harus punya keinginan untuk menaikkan skill kamu. Kamu harus terus belajar ya kan. Belajar tuh nggak harus di kelas, Faro. Jadi banyak sekarang tuh orang yang menawarkan kelas apa kayak gitu, ikut komunitas apa. Nah, jadi kita harus punya keinginan untuk grow up ya, tumbuh gitu, untuk belajar lagi gitu. Itu teman-teman sobat KPI semuanya, mungkin ya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat bakal ada episode selanjutnya. Nantikan saja di channel YouTube Yo Entertainment. Saya boleh minta Apa? satu lagi Bu. Apa? Boleh. Mungkin closing statement
dari Bu Farida buat teman-teman sobat KPI, baik itu yang sekarang sudah menjadi sobat KPI atau masih calon sobat KPI? Apa ya? Closing statement. Jadi mungkin untuk teman-teman yang akan bergabung di jurusan KPI, karena ya sekedar informasi ya, kemarin itu Sepan PTKIN itu ada 40 kuota, yang daftar itu sekitar 1000-an gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti yang akan masuk dan atau udah keterima, dimaksimalkan dan jangan sampai tadi ada yang merasa salah jurusan kayak gitu. Dimaksimalkan kalau udah masuk di KPI, ambil sebanyak-banyaknya emas yang mungkin kalian bisa bawa. Bahwa belajar itu tidak hanya di kelas, tapi di luar mungkin teman-teman bisa mengembangkan diri melalui komunitas atau melalui UKM atau apapun lah itu. Silahkan diambil sebanyak-banyaknya emas biar nanti kalau udah keluar tuh tidak bingung. Oke. Baik, terima kasih Bu Farida. Sama-sama. Mungkin itu saja podcast pada siang hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Yo Entertainment ya. Yo Entertainment Bu sekarang. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.